Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai tanaman sirih-sirian. Ini tanaman yang sekarang juga baru ngetren. Bukan tanaman bunga, tapi tanaman berdaun. Dan ini menjadi koleksi saya salah satunya. Walaupun mungkin tidak terlalu viral di media sosial. Saudara-saudari yang terkasih, begitu saya ambil ini tanaman, ternyata di dalamnya itu ada kecoa, di dalamnya masih ada serangga, ada semut, ada macam-macam. Dan ternyata menjadi perlindungan bagi mereka, bagi hewan-hewan kecil. Bahkan kadang-kadang ada burung yang main-main di sini karena merasa nyaman di dalam. Tentu saja burung yang kecil, bukan yang besar, yang seperti burung emprit atau seperti itulah. Dan ini menjadi satu kebanggaan bagi saya. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita bicara tentang pohon, saya juga teringat pohon keluarga. Bagaimana silsilah dalam keluarga, bagaimana turun-temurun, bagaimana orang diceritakan ini keturunan siapa, dan kemudian memperanakkan siapa, kemudian cucunya siapa, cicitnya siapa, cucu dari cicit siapa, dan turun-temurun seperti itu. Jangan-jangan saya juga keturunan dari Majapahit, keturunan dari Mataram, jangan-jangan saya juga keturunan Ki Ageng Selo, Ki Ageng Mangir, atau keturunan dari Pangembahan Senopati, dan seterusnya. Nah, perlu dicari pohon keluarga. Tapi kalau sudah bundet, ribet seperti ini, untuk mengurainya tidak mudah, saudara-saudari yang terkasih. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau keluarga kita, pohon keluarga kita rimbun, kemudian merasa damai, banyak serangga, banyak orang lain, banyak orang-orang bisa berteduh, bisa ikut menikmati kedamaian, keteduhan dari pohon keluarga kita. Disitulah kita berperan sebagai pohon keluarga yang melindungi orang-orang di sekitar kita, yang menjadi partner kerja, yang menjadi bisa berkomunikasi dengan mereka, dan akhirnya menjadi dipercaya. Disinilah pohon keluarga bisa kita temukan, dan silsilah kita bisa kita temukan juga. Saudara-saudari yang terkasih, kita kadang-kadang sangat senang untuk menggali silsilah. Saya teringat cerita tentang silsilah Raja Mataram yang pertama, yaitu Panembahan Senopati, atau nama kecilnya Danang Sutawijaya. Mereka ini keluarga biasa, dari keturunan rakyat biasa. Bapaknya Danang Sutawijaya itu adalah Ki Pamenahan atau Pemanahan. Dia memperistri Nyi Pemanahan, adik dari Ki Penjawi. Maka antara Pemanahan dan Penjawi itu adalah saudara ipar, dan mereka akrab seperti saudara sahabat sendiri. Maka suatu saat mereka sebagai orang petani, orang Jawa yang penuh dengan keprihatinan, Ki Penjawi ini selalu mati raga, begitu juga Ki Pemanahan. Kemudian mereka saling berkunjung, saling membantu dalam kehidupan sehari-hari, sudah akrab sekali. Kemudian Ki Penjawi mendapat wangsit. Dia mendapatkan kelapa muda atau degan, dan dikatakan, nanti kalau kamu haus, minumlah kelapa muda ini airnya sekali teguk, maka anak keturunanmu akan menjadi orang besar, menjadi Raja Jawa, dan dia akan disegani oleh banyak orang. Banyak orang akan ngawulo, akan berbakti, akan menjadi abdi bagi keturunanmu. Maka Ki Penjawi itu membawa degan atau kelapa muda, karena belum haus, diletakkan di dapur,
dan dia melanjutkan pekerjaannya di sawah, di halaman, pokoknya dengan kesibukan sampai menunggu rasa hausnya muncul. Tetapi tanpa sepengetahuan Ki Penjawi dan keluarga, Ki Pemanahan sahabatnya datang dari jauh, tentu saja sudah haus, dan dia tidak memperhitungkan, langsung masuk dapur, kemudian mencari air minum tidak ada. Yang ada adalah kelapa muda. Maka dibelahlah kelapa muda itu, kemudian sekali teguk airnya diminumnya. Dia dengan tenang sudah akhirnya dahaganya itu pulih. Kemudian ketika Ki Penjawi pulang, dia permisi. Oh, saya datang ini, saya tadi haus sekali, maka degan atau kelapa muda sudah saya minum. Ki Penjawi kaget. Sudah kamu minum? Dia mau marah, tetapi tidak bisa, karena Ki Pemanahan adalah seperti saudara sendiri, sahabat dekat. Maka akhirnya Ki Penjawi hanya bisa ngelus dodo, hanya bisa pasrah, hanya bisa mupus, hanya bisa merenung bahwa ya sudah, nanti keturunanmu akan menjadi Raja Jawa, akan disuyuti, dihormati oleh banyak orang. Tetapi jangan lupakan saya, karena saya seharusnya yang dapat wangsit atau wahyu itu, yaitu degan atau kelapa muda itu. Tetapi karena kamu yang minum, maka jangan lupakan aku dan keturunanku nanti. Maka nanti saya akan mengingat janjimu itu. Ki Pemanahan kaget. Dia tidak tahu kalau degan itu adalah wujud dari wahyu, di mana diperoleh oleh Ki Penjawi saudaranya. Tetapi kemudian sudah terlanjur diminumnya. Dia minta maaf, tetapi Ki Penjalu mengatakan sudah terlanjur, tidak apa-apa, mungkin ini sudah jalannya Tuhan. Maka benar, anaknya Ki Pemanahan dan Nyi Pemanahan, Danang Sutawijoyo, akhirnya merantau dan membuka hutan menjadi kerajaan baru. Alas Mentaok atau hutan Mentaok kemudian menjadi kerajaan Mataram, dan dia menjadi raja yang pertama dengan gelar Panembahan Senopati. Saudara-saudari yang terkasih, tentu pesan Ki Penjawi, jasanya tidak dilupakan. Maka yang menjadi wakilnya, yaitu patih yang pertama adalah Ki Penjawi, dan kemudian keturunannya diperhatikan. Dan itu menjadi dasar bagaimana Ki Pemanahan menurunkan seorang Raja Jawa, seorang petani menurunkan seorang Raja Jawa. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kita mencari sejarah hidup seseorang yang sudah sukses, kemudian sejarah ini menjadi semacam kaca penggala atau tempat refleksi bagaimana mempersiapkan hidup dan sukses ketika nantinya menjadi pemimpin bangsa, menjadi pemimpin masyarakat. Maka saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara juga tentang silsilah Yesus. Sebetulnya hari ini gereja merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria, yaitu Bunda Yesus. Tetapi bacaan Injilnya bicara tentang silsilah Yesus. Yesus merupakan keturunan dari Abraham. Pohon keluarga itu ditarik dari Abraham. Pohon keluarga Yesus, pohon keluarga Maria dan Yusuf itu ditarik dari Abraham. Abraham, Iskak, Yakub itu bapak-bapak bangsa Israel yang selalu dihormati oleh orang-orang Israel. Maka mereka kemudian Yakub menurunkan Yusuf, dan seterusnya nanti menurunkan Daud. Daud menurunkan Salomo, dan seterusnya. Nanti kembali lagi nama itu muncul, yaitu Yakub. Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria, yang nantinya akan menjadi ayah dan ibu dari Yesus sendiri secara manusiawi. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dan Maria, sebetulnya Maria itu anak Yoakim dan Ana,
Santo Yoakim dan Santa Ana. Kemudian ditarik semuanya, dan itulah silsilah Yesus. Silsilah yang mengandung kebesaran, mengandung keagungan, karena Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo, dan kemudian Yusuf, Yakub, Yusuf, yang akhirnya memperanakan Yesus. Yesus yang dipercaya oleh banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, perlu mencari suatu pembenaran teologis, ideologis, pembenaran sejarah, sosiologis, bahwa orang ini memang keturunan yang layak, yang pantas, bukan ecek-ecek, tetapi mempunyai makna, mempunyai peran, mempunyai bobot di dalam pohon keluarganya. Itulah fungsi mencari pohon keluarga. Saya pun juga mempunyai pohon keluarga, tetapi akan saya lihat secara singkat dari pengalaman diri saya saja. Saya lahir sudah dibaptis, walaupun sakit-sakitan, tetapi saya tidak begitu lama dari kelahiran, 1-2 bulan sudah dibaptis. Dan kemudian saya memakai nama baptis Kasianus. Tentu saja ini bukan hal yang sepele bagi saya. Bagi orang, oh baptis bayi sepele. Tapi bagi saya suatu perjuangan. Karena bapak saya itu dibaptis ketika dewasa. Bapak saya dari keluarga yang bukan Katolik. Tiba-tiba ketika remaja, dewasa, kemudian kepingin dibaptis. Pelajaran dengan tekun ketika SMEP, sekolah menengah ekonomi pertama, dan kemudian dia dibaptis. Kemudian dalam proses tentu saja yang Katolik dari keluarga bapak saya itu hanya adiknya, yaitu Ibu Pur, itu adik dari bapak saya atau bule saya, tante saya. Kemudian bapak menekuni agama Katolik. Tetapi ketika menikah dengan ibu saya, bapak saya kemudian keluar dari gereja dan menikah di luar gereja karena kondisi tidak memungkinkan. Tentu saja ini menyedihkan. Kita tahu kalau orang Katolik nikah di luar gereja kemudian menjadi berita sana-sini. Bapak saya waktu itu juga tentu saja menjadi berita seperti itu. Tetapi ketika anak pertama lahir, kakak saya yang nomor 1, bapak ibu saya kemudian membereskan pernikahannya, kembali menjadi Katolik, dan ibu saya disiapkan untuk menerima rahmat baptisan itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, bapak dan ibu saya ini punya pengalaman hebat untuk mempersiapkan saya lahir sebagai orang Katolik dan dibaptis secara Katolik. Ini sesuatu yang bagi saya menjadi kekuatan. Tidak hanya itu, ketika bapak saya kerja di Pegadaian pada waktu itu sebagai juru tafsir dari barang-barang jaminan di Pegadaian, karena ada kasus G30 SPKI, bapak saya tidak terlibat, tetapi ternyata dilibatkan. Bapak saya sudah mempunyai surat bebas G30S, baik di kecamatan, baik di kampung, baik di kabupaten. Tetapi karena bosnya, pimpinannya tidak suka, maka dia hanya menjawab, di daerahmu seperti itu, tetapi di sini lain, besok kamu tidak usah bekerja. Gampang begitu saja pada waktu itu untuk memecat orang. Tetapi bapak saya akhirnya tidak masuk kerja, dan akhirnya walaupun sudah mempunyai surat bebas G30S, tetap saja tidak mau memperjuangkan dan mundur dari pekerjaan. Mulailah pekerjaan yang berat, harus menjual ikan kulaan dari Cilacap, kemudian keliling 1 minggu, nanti jualan, baru weekend pulang ke rumah, membawa uang sedikit untuk keluarga. Senin nanti berangkat lagi, mencari di tempat pekerjaan lain lagi, kerja serabutan. Dalam kondisi seperti itu, saya lahir. Maka jangan heran nama saya dijadikan menjadi monumen, menjadi candi, yaitu Teguh Budiarto. Teguh itu kuat, budi itu berpikiran, memikir, atau membudi itu mencari.
arto itu uang. Maka monumen bapak saya pada saat itu, peristiwa bapak saya sedang berjuang untuk mencari uang, berjuang untuk memikirkan uang, menghidupi keluarganya yang punya anak 3 dan harus sekolah, harus makan. Ini yang kemudian menjadi monumen dalam diri saya. Maka kalau saya kisahkan pengalaman saya yang dulu kecil sakit-sakitan, opnam beberapa kali di rumah sakit, dijualkan radio pada waktu itu untuk biaya opnam di rumah sakit. Saya ketika kecil diletakkan di tempat tidur sudah nangis karena merasa tidak nyaman. Ibu saya harus gendong lagi karena saya sakit-sakitan sampai kurus sekali, tidak ada harapan untuk hidup. Maka kemudian begitu saya sekarang sehat, saya seperti King Kong gemuknya, saya merasa itu rahmat Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, itu paling enggak sejarah hidup saya. Pohon keluarga khusus untuk saya saja, belum untuk kakek saya, nenek saya, dari bapak, dari ibu. Tentu saja panjang nanti ceritanya. Tetapi intinya adalah dalam sejarah hidup saya merasakan Tuhan berkarya. Tuhan memakai saya untuk melayani orang-orang lain. Tetapi juga ketika kami membutuhkan, bapak saya juga dilayani orang lain, dibantu orang lain. Ibu saya juga, kemudian saya juga dibantu oleh Tuhan lewat tangan-tangan orang di sekitar kami, oleh mereka-mereka dalam keluarga besar kami. Saudara-saudari yang terkasih, begitu dahsyatnya pengalaman ini, maka saya merasakan bagaimana Tuhan mencintai saya, mencintai keluarga saya. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau hari ini pesta kelahiran Bunda Maria dan bacaannya adalah bagaimana Yesus dilahirkan, bagaimana Yusuf ketika mau meninggalkan Maria karena mengandung sebelum mereka menikah, baru bertunangan. Tetapi Yusuf diingatkan oleh malaikat lewat mimpi. Dia mengandung oleh Roh Kudus dan akan melahirkan seorang anak yang menjadi raja kita semua. Karena Israel baru adalah mereka semua yang percaya, yang beriman akan Yesus Kristus yang sengsara, wafat di salib, dan dibangkitkan untuk menebus kita. Maka mari kita bersama-sama menggali sejarah hidup kita, menggali pohon keluarga kita, menggali karya keselamatan Tuhan dalam keluarga besar kita, khususnya dalam keluarga kita masing-masing, dan lebih khusus dalam sejarah hidup pribadi kita masing-masing. Di situ sejarah keselamatan Tuhan bisa kita baca, bisa kita lihat polanya, dan kita tinggal bersyukur bahwa Tuhan begitu agung, Tuhan begitu baik, Tuhan selalu memberikan kasih-Nya kepada kita semuanya. Maka saudara-saudari, dengan pohon keluarga ini, salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.